Ya, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang kayaknya Anda pernah lihat sendiri deh. Mungkin di orang tua, kakek nenek, atau tetangga Anda. Ya, soal pergeseran layanan publik ke online kan? Betul. Yang kerennya disebut e-government. Nah, Anda mengirimkan kami sebuah studi yang menarik banget dari jurnal Social Sciences and Humanities Open terbitan 2025. Iya, studi ini fokusnya ke populasi lansia di Eropa. Mereka meneliti gimana para lansia ini berjuang atau malah tertinggal dalam transisi digital ini. Nah, misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau cari tahu kenapa sih jurangnya bisa sedalam ini. Siapa yang berhasil nyebrang dan siapa yang ketinggalan. Dan yang paling penting, apa faktor-faktor penentunya? Oke, mari kita bedah sama-sama. Jadi studi ini langsung menyorot semacam gelombang besar yang lagi menghantam Eropa secara bersamaan. Dua gelombang, oke. Pertama, populasi yang menua dengan sangat cepat. Coba Anda bayangin, tahun 2023 aja, 1 dari 5 orang di Uni Eropa itu usianya udah di atas 65. 1 dari 5, itu banyak ya? Banyak, dan angkanya diprediksi bakal jadi 1 dari 3 orang pada tahun 2050. Ini perubahan demografi yang masif banget. Wow. Oke, itu gelombang pertama. Terus yang kedua? Nah, di saat yang sama, gelombang kedua datang. Digitalisasi total. Uni Eropa punya target ambisius, namanya Digital Decade. Digital Decade, oke. Intinya, pada tahun 2030, semua layanan penting pemerintah, mulai dari urus KTP, pajak, sampai layanan kesehatan, semuanya harus bisa diakses online. Dua gelombang ini, populasi yang menua dan layanan yang serba online, kayak bakal tabrakan ya? Tepat sekali. Dan tabrakan itulah inti masalahnya. Di satu sisi, e-government ini tujuannya kan bagus ya, efisien. Lebih cepat, nggak perlu antri. Betul. Tapi di sisi lain, ada bahaya besar yang mengintai. Ini bisa jadi resep untuk memperdalam kesenjangan sosial yang udah ada. Maksudnya? Studi ini mengutip data yang cukup mengkhawatirkan. Sekitar 75% lansia di Eropa ternyata nggak punya keterampilan digital dasar. 75%? Sebanyak itu? Iya, dan ini bukan lagi soal sepele kayak nggak bisa posting di media sosial ya. Ini bisa menghalangi mereka mengakses hak-hak paling mendasar. Contohnya seperti apa? Misalnya mendaftar untuk tunjangan pensiun atau sekedar bikin janji temu dengan dokter. Hal-hal yang sangat krusial. Waduh, nah disinilah studinya jadi menarik banget kan? Para peneliti ini nggak menganggap semua lansia itu sama. Betul, mereka memecahnya jadi 2 kelompok. Ada pralansia yang usianya 55-64 dan lansia yang usianya 65-74. Dan temuannya langsung kelihatan. Ada jurang di antara keduanya. Iya, kelihatan jelas sekali. Di tahun 2023, sekitar 52% dari kelompok yang lebih muda, yang pralansia itu, udah pakai layanan pemerintah online. Sementara untuk kelompok yang lebih tua, yang 65-74 tahun, angkanya langsung anjlok, cuma 36,4%. Itu bedanya lumayan jauh ya. Tapi yang lebih bikin saya kaget, itu perbedaan antar negaranya. Ini nunjukin masalahnya bukan cuma soal umur. Jauh lebih rumit dari itu. Betul. Di satu kutub ada negara-negara Nordik, kayak Denmark. Di sana, 70,4% lansianya udah pengguna aktif. 70%, sangat tinggi. Tinggi banget. Tapi di kutub lain, ada Rumania yang angkanya cuma 4,2%. Tunggu dulu, 4,2%? Itu kan hampir nggak ada. Iya, hampir bisa dibilang tidak ada sama sekali. Rasanya seperti 2 dunia yang berbeda. Benar. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, perbedaan drastis itulah yang jadi fokus studi ini. Mereka bahkan sampai ngitung kesenjangan digital antara 2 kelompok umur tadi di tiap negara. Oh, diukur juga kesenjangannya? Iya. Rata-rata di Eropa bedanya sekitar 15,7 poin persentase. Tapi ada contoh-contoh yang ekstrim. Seperti apa? Di Norwegia, kesenjangannya kecil banget. Cuma 3,8 poin. Artinya, kelompok yang lebih tua nggak terlalu tertinggal dari yang lebih muda. Oke, itu bagus. Tapi sebaliknya di Malta, kesenjangannya raksasa. Sampai 25,7 poin. Wow, 25 poin. Itu kan artinya kelompok pralansianya lari kenceng banget, sementara kelompok lansianya benar-benar ditinggal di garis start ya? Bisa dibilang begitu. Seolah program digitalisasi di sana mungkin gagal total menjangkau generasi yang lebih senior. Dan ada juga anomali menarik di Irlandia. Anehnya, tingkat penggunaan di kalangan lansia di sana justru sedikit lebih tinggi. Loh, kok bisa?
Tapi para peneliti langsung mengingatkan, ini kemungkinan besar karena ada perubahan metode pengumpulan data, bukan karena lansianya tiba-tiba jadi lebih jago. Oke. Detail teknis ya? Iya, detail kecil yang menunjukkan betapa rumitnya meneliti hal semacam ini. Tapi perbedaan antar negara ini memaksa kita bertanya. Apa resep rahasianya? Kenapa seorang lansia di Denmark bisa, sementara di Rumania tidak? Nah, itu dia. Dan studi ini menemukan beberapa faktor kuncinya. Oke, ini bagian yang paling saya tunggu. Apa aja faktor penentunya di tingkat individu? Faktor pertama, dan yang paling kuat ternyata adalah, pendidikan. Pendidikan. Lansia dengan pendidikan tinggi, setidaknya sarjana, kemungkinannya hampir 4 kali lipat lebih besar untuk menggunakan e-government. 4 kali lipat? Itu bukan lagi perbedaan kecil. Itu udah jadi jurang pemisah loh. Teknologi hari ini. Luar biasa. Oke, itu yang pertama. Lalu? Faktor kedua sama kuatnya. Keterampilan digital itu sendiri. Tapi bukan cuma bisa nyalain komputer ya. Lebih spesifik lagi. Iya, lebih ke keterampilan komunikasi digital. Hal-hal praktis, kayak mengirim email, pakai media sosial, atau melakukan panggilan video. Oke. Di sini ada temuan yang sangat konkret. Mereka pakai semacam indeks keterampilan untuk mengukur